warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Saya Helmi Purnama SH, pimpinan redaksi Serga Primbon, akan menyuguhkan berita aktual dan terpercaya. Selamat menyaksikan. Mabes Polri, Barreskrim Ditipideksus, rilis perusahaan investasi ilegal, Edkas dengan jumlah korban mencapai 57.000. Barreskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Ditipideksus, rilis pengungkapan perkara tindak pidana oleh perusahaan investasi ilegal bernama Edkas di Gedung Barreskrim Polri, Kamis 22 April 2021. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Dirtipideksus, Brigjen Pol Helmi Santika, SH, SIK, MSI yang menjelaskan tentang perusahaan investasi ilegal ini, ternyata memakan korban yang cukup banyak, tidak tanggung-tanggung, mencapai 57.000 orang, sehingga aset-aset yang disita pun cukup banyak, baik itu berupa uang tunai, kendaraan-kendaraan mewah, berbagai merek, seperti Fortuner, Alphard, Lexus, Ferrari dan lain-lain, juga kendaraan roda 2, serta emas juga tas-tas bermerek. Dalam kasus ini juga, saat penggeledahan ditemukan adanya senjata api dan senjata tajam, total mencapai 9 pucuk senjata yang dibeli dari hasil investasi ilegal tersebut. Sehingga dalam perkara tindak pidana ekonomi ini, ada kasus senjata api dan senjata tajam. Adapun saat ditanyakan oleh awak Serga Primbon yang meliput langsung rilis tersebut, apakah sudah dapat ditelusuri dari mana para tersangka bisa mendapatkan senjata-senjata tersebut, penyidik belum bisa merangkan saat ini. Para tersangka yang berhasil diamankan dari kelompok tersebut saat ini berjumlah 6 orang. Mereka dibagi dalam 2 peristiwa, yang pertama tentang marketing, dan yang kedua tentang kepemilikan senjata api, 9 mm dan airgun, dan senjata tajam. Untuk yang terakhir ini, tentunya rekan-rekan wartawan sudah mengetahui pasal apa yang dikenakan kepada para tersangka, ucap Brigjen Pol Helmi Santika, SH, SIK, MSI. Khususnya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus kasus yang sedang ditangani, yaitu perusahaan investasi ilegal, yaitu EDC Cash. Seperti kita tahu bersama, dari aktivitas perusahaan ilegal ini telah banyak memakan korban masyarakat, ini sampai puluhan ribu jumlahnya. Dan tentunya ini menjadi pelajaran masyarakat untuk berhati-hati ketika akan turut serta di dalam aktivitas berinvestasi. Nanti untuk lebih jelasnya apa dan bagaimana daripada edisi cash ini, nanti akan dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, yaitu Brigjen Pol Helmi Santika. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Ucapkan pada kesempatan ini kami dari jajaran Direksus hasil ikhlas yang dilaksanakan oleh tim dari Ditipideksus sehubungan dengan aset kripto, ya, kripto yang berhasil diungkap oleh tim kami. Sebagaimana dimaklumi beberapa waktu lalu juga sudah pernah muncul di media tentang beberapa korban
korban dari usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan aset kripto yang menamakan dirinya edisi cash, EDC, ya, EDC cash. Kemudian mendatangi Barreskrim membuat laporan. Tapi jauh sebelum itu kami sudah mendapatkan informasi itu, kita sudah melakukan penyelidikan sehingga kemudian kita melakukan upaya paksa. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan sekalian bahwa awalnya para pelaku ini mengikuti dalam sebuah komunitas yang namanya Edinartex. Itu ada sekitar 500 sampai dengan 1000 keanggotaan dalam member tersebut. Kemudian pelaku yang bernama AY mengajak beberapa rekannya untuk mencoba membuat sebuah aplikasi baru lagi, ya, yang sistem kerjanya mungkin kurang lebih sama, dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tersangka AY bersama-sama dengan PK kemudian BA membuat sebuah aplikasi yang diberi nama EDC Cash, Edinar Coin Cash, di mana dalam aplikasi tersebut tersangka AY adalah sebagai top levelnya atau top line-nya, kemudian EK itu sebagai admin, kemudian BA sebagai exchanger. Itu peran-peran mereka. Nah, dari aplikasi ini maka setiap member yang baru, ya, atau mungkin sebelum member, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana aplikasi ini bermain atau beroperasi. Jadi setiap member akan 5 juta ya, diminta untuk mentransfer sejumlah 5 juta rupiah, yang dari uang 5 juta rupiah ini akan dikonversikan menjadi koin, ya, menjadi koin senilai 200 koin. Jadi 4 juta rupiah untuk koin senilai sejumlah 200 koin. Kemudian 1 juta rupiah, 300.000 adalah untuk sewa kapal, dan 700.000 itu untuk upline, kalau memang ada upline. Nah, kemudian dijanjikan bahwa diam ya, tidak aktif, diam saja akan mendapatkan keuntungan 0,5% per hari dan 15% per bulan. Diam saja. Apalagi kalau dia aktif mencari dolar, dia akan mendapat 35 poin. Kemudian dia janjikan juga bahwa tadi ya, diam saja akan mendapatkan keuntungan. Kemudian kalau aktif dia akan mendapatkan setidaknya 35 poin. Kalau tidak, ini sudah ikut secara internasional. Kemudian kalau tidak ada yang beli, maka si top level akan membayar, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sistem dari aplikasi tersebut. Kemudian dari data yang kita punya itu ada sekitar 57.000 member, ya. Jadi rekan-rekan bisa kalikan sendiri, kalau misalkan ada 57.000, jumlahnya minimal 5 juta, kira-kira kurang lebih ada sekitar 285 miliar. Itu kalau flat 5.000, tapi mungkin ada yang top up dan lain sebagainya.
Nah, dari peristiwa ini kemudian kita melakukan penggeledahan di beberapa titik. Pada waktu itu, ya, melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan itu kita melakukan penyitaan, ya, melakukan penyitaan terhadap barang-barang, baik itu barang bergerak, ada berupa aset, rumah, surat tanah, ya, kemudian kendaraan mewah, kemudian ada juga berupa uang cash, ya. Uang cash ini terdiri dari rupiah, ya, pecahan rupiah itu sekitar 3,3 miliar cash, kemudian pecahan euro ini total 6,20 juta euro. Kemudian pecahan Hongkong, ya, tadi itu masih akan kita lakukan verifikasi konfirmasi kepada kedutaan yang bersangkutan apakah uang ini real atau tidak, asli atau tidak. Namun kalau dia dari jumlahnya pecahan euro tadi total 6,20 juta, kemudian Hongkong ini 1 miliar, kemudian ada juga pecahan mata uang Zimbabwe ini di Zimbabwe, ya, 1 triliun, diduga pecahan Iran ada 19.600, kemudian Mesir 100, kemudian juga ada logam mulia berupa emas. Ini juga akan kita konfirmasi, menurut keterangannya adalah emas, tapi akan kita konfirmasi apakah betul emas atau bukan. Kemudian perangkat komputer set, ya, server dan lain sebagainya yang kita juga digunakan untuk menjalankan aplikasi tersebut. Kemudian barang-barang branded, ya, tas dan lain sebagainya. Kendaraan total 21 kendaraan, ya, 21 kendaraan yang kita lakukan penyitaan, terdiri dari ada Mercedes, ada Lexus, ada BMW, ada Alfa, ada Fortuner, Pajero, Ferrari, McLaren, Range Rover dan lain sebagainya. Kemudian roda 2, dokumen yang berkaitan dengan pengurusan izin usaha dan lain sebagainya. Kemudian kami juga pada saat melakukan penggeledahan itu menemukan ada senjata api, ya, kami menemukan ada senjata api kaliber 9 mm. Ini kita sedang melakukan pendalaman. Kemudian diakui bahwa senjata api ini adalah milik dari tersangka AY. Nah, kemudian dari situ juga pada saat dilakukan penggeledahan juga kita juga menemukan dari beberapa orang yang merupakan pengawal dari tersangka AY. Kita geledah di kendaraannya, kita senjata tajam, panah, dan kita temukan airgun. Sehingga ini konstruksinya adalah kita buat menjadi berkas-berkas. Dari senjata yang 9 mm tadi kita kembangkan, kemudian kita berhasil menangkap beberapa tersangka lagi. Kita mendapatkan 1 pucuk senjata lagi, ya. Oh, dua senjata kita temukan. Nah, ini sedang dilakukan pendalaman, processing, bagaimana perolehan dari senjata tersebut. Nah, kepada tersangka ini atau dari peristiwa ini kami sudah mengamankan
6 orang, ya, 6 orang tersangka sudah kita amankan, baik itu yang berkaitan dengan edisi cash maupun yang berkaitan dengan senjata tajam. Jadi tersangka AY, tersangka SY, tersangka BA, tersangka EK, tersangka AW, dan tersangka NR. Ini sudah kita lakukan upaya paksa penahanan. Pada mereka kita kenakan pasal yang dipersangkakan kepada kelompok ini. Jadi rekan-rekan, ini ada 2 peristiwa, ya. Yang pertama adalah peristiwa market game, ya, edisi kripto tadi, dan yang kedua adalah peristiwa tentang adanya kepemilikan menguasai senjata api, senjata tajam. Jadi ada 2 peristiwa. Yang pertama terkait dengan money game dan kripto ini, kami kenakan pasal 105 dan atau pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 tentang Perdagangan, kemudian pasal 28 ayat 1 untuk pasal 45 ayat 1 dan pasal 36 pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, serta pasal penipuan, ya, penipuan penggelapan dan PPPU. Ini kita terapkan kepada money game tadi, peristiwa money game. Kalau untuk senjata api, saya rasa rekan-rekan sudah tahu Undang-Undang Darurat 12 tahun 1991. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. DM Haryawan Sergap Priboren melaporkan langsung dari Mabes Polri.